memperkenalkan diri dan memaparkan materi pada malam hari ini. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Koko. Salam sehat, Prof. Tantut. Selamat Alhamdulillah malam, Prof. sehat. Tantu. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, Silakan. Prof. Iya. Baik, silakan Prof untuk perkenalan diri dan juga pemaparan materi pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam kenal semuanya Bapak Ibu gitu ya. Tadi sudah saya mengikuti heboh gitu ya. Semangat sekali ya Mas Koko ya. Padahal ini weekend gitu ya. Harusnya Bapak Ibu Alhamdulillah. sudah menikmati me time-nya atau we time-nya dengan keluarga lah gitu ya. Tapi masih semangat berbagi gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan perkenalkan nama saya Tantut Susanto Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk sekian kalinya saya dipercaya oleh Optimal gitu ya untuk sharing terkait dengan menulis gitu ya, terkait dengan publikasi ilmiah dari Bapak Ibu semuanya. Oke, saya sehari-hari di Universitas Jember Bapak Ibu. Jadi saya orang Jawa Timur bagian timur gitu ya. Udah timur bagian timur lagi gitu ya. Oke, Jawa Timur gitu ya. Saya dari Fakultas Keperawatan, prodi saya S2 Keperawatan, Bapak Ibu. Jadi sehari-hari ngajar S2 kebanyakan sih, tapi ya ikut bantu di S1 gitu ya. Mungkin sama dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, itu mungkin perkenalan Bapak Ibu. Nanti kenal banyak mungkin ya beberapa sudah saya kenal di sini gitu ya. Tadi saya lihat dari tampilan 1 sampai tampilan 31 luar biasa ini Mas Koko 700 Alhamdulillah, gitu Masya ya. Makin Allah. banyak gitu ya. Oke, lumayan banyak gitu ya. Ada berapa yang sudah kenal gitu ya. Semoga nanti Bapak Ibu sharing malam ini tidak bosan gitu ya. Saya tadi siang sambil nguji skripsi ini mau sharing apa lagi gitu ya. Pada Bapak Ibu ya mungkin sudah sering aktif ikut kegiatan ya. Dan ini mungkin secara sepintas di sesi 1 ini nanti kita bicara apa. Saya rasa Mas Koko udah sharing banyak gitu ya terkait dengan topik-topik apa yang akan kita diskusikan. Bapak Ibu ya bersama. Oke, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Ya, nanti mungkin kita banyak diskusi. Ya, nanti saya izin mungkin 45 menit lah. Semoga cukup ya sharing terkait dengan sesi kita yang pertama ini, gitu ya. Baik, topiknya masih seputaran yang sama Bapak Ibu, gitu ya. Terkait dengan penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, gitu ya. Sambil menunggu jenis permen-pan terbaru ya Bapak Ibu terkait dengan kenaikan jabatan. Recording in progress. Semoga ini membantu persiapan Bapak Ibu ke sana gitu ya. Mungkin juga tidak jauh-jauh berbeda terkait dengan Bapak Ibu yang mau ke lektor, kepala maupun guru besar karena audiensnya mohon maaf semua teman sejawat saya gitu ya, dosen gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang senior dari saya mohon izin nanti saya sharing materinya gitu ya. Baik, topiknya nanti ada 4 hal sesuai yang diinginkan dari pihak Optimal Bapak Ibu di pembelajarannya. Jadi nanti kita kenalan dulu apa sebenarnya jurnal internasional, gitu ya. Pengalaman saya kalau melihat Bapak Ibu memang tulisannya cukup banyak, gitu ya. Saya juga mengikuti beberapa orang peserta di sini, gitu ya. Tapi kadang juga Bapak Ibu keliru, gitu ya. Baru publish, kemudian selang berapa bulan jurnalnya sudah diretrak dari Scopus, ya discontinue, ya istilahnya. Ya, nanti akan kita kenalan supaya Bapak Ibu tidak sampai terjebak ke jurnal-jurnal yang memang predator, gitu ya, atau baru dapat LOE-nya belum sempat tayang di jurnalnya sudah discontinue duluan, gitu ya, itu kan merugikan. Kemudian nanti kita akan juga sharing terkait dengan bagaimana Bapak Ibu menulis yang efektif dari reportnya laporan penelitian ke dalam paper. Karena tidak semuanya hasil riset itu Bapak Ibu bisa reportkan ke dalam suatu paper. Nanti akan kita coba pilih gimana caranya gitu ya. Kemudian yang paling baik Bapak Ibu terkait dengan membangun originalitas. Ya nanti mungkin
Bapak Ibu sudah punya riset bagus gitu ya, tapi ternyata keterbaruannya tidak ada. Sama saja nanti Bapak Ibu juga tidak akan menemukan rumah yang baik untuk tulisannya, tidak akan ada yang menerima gitu ya. Itu nanti akan coba kita lihat. Kemudian terakhir nanti terkait dengan metode penelitian, karena metode ini menentukan Bapak Ibu, karena starting point Bapak Ibu penulis ya dari metode ini. Kalau metode risetnya sudah tidak pas, maka nanti juga penulisan terakhirnya juga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi 4 hal ini yang dipilihkan optimal, mungkin dari pengalaman sekian banyak Bapak Ibu sharing bersama optimal difasilitasi. Nanti hari ini kita coba diskusi malam ini 45 menit. Saya coba izin menyampaikan materinya, setelah itu nanti kita bisa diskusi. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu, sebenarnya apa itu jurnal internasional, coba kita kenalan. Ya, mungkin yang Bapak Ibu di kampusnya menjadi tim PAK, tim penilaian angka kredit, saya rasa sudah paham lah apa itu jurnal internasional bereputasi yang diinginkan gitu ya. Kalau jurnal nasional mungkin juga sudah kenal gitu ya. Sekarang yang kita inginkan, kita bidik adalah jurnal internasional bereputasi. Meskipun kenapa sih harus dipaksa ke sana gitu ya, dan sebagainya, nanti coba kita ulas keinginan bangsa kita apa gitu ya. Dari ini, meskipun mohon maaf di dalam prakteknya kemajuannya ternyata banyak yang tidak bertanggung jawab lah. Saya tidak ingin bahwa Bapak Ibu di antara 771 ini nanti akhirnya tidak baik gitu ya. Seperti kemarin saya diskusi dengan Mas Koko gitu ya lewat WA, Mas nanti tidak ada pesanan ya dibuatkan dan sebagainya. Mohon maaf tidak gitu ya, karena kita etikanya untuk kebaikan bersama, Bapak Ibu punya ilmu dan nanti diseringkan ke mahasiswanya dengan teman sejawatnya di kampusnya, itu yang kita inginkan gitu ya. Jadi nanti kita optimal mencoba memfasilitasi Bapak Ibu mengimprove skill-nya di dalam menulis ya. Tidak ada titipan gitu ya Mas Koko, nanti mungkin angkatan 1 10 orang tolong titip Pak, ini riset saya tolong dibuat ya ini, itu tidak gitu ya. Nanti Ya, ke sana gitu ya. Nanti saya juga kena ciduknya juga Pak. Nanti repot Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita kenalan Bapak Ibu apa itu jurnal internasional gitu ya. Nanti dari yang satu ini harapan kami Bapak Ibu nanti mulai mencoba gitu ya, menjelang tidurnya atau besok bangun tidur gitu ya, mencari-cari apakah jurnal saya ini bereputasi atau tidak. Jadi kalau jurnal internasional Bapak Ibu di PAK POPAK 2019 gitu ya, itu dibagi dua Bapak Ibu, ada jurnal internasional dan ada jurnal internasional bereputasi. Yang diinginkan Bapak Ibu, kalau jurnal internasional banyak gitu ya, saya rasa Bapak Ibu bisa mudah lah mengambilnya, karena rata-rata jurnal internasional itu mungkin setara dengan Sinta 3, Sinta 4 gitu ya, sampai Sinta 2. Kalau Sinta 1 kan sudah mulai Scopus dia gitu ya. Itu mudah ya. Sekarang yang mau kita bidik adalah yang bereputasi. Yang bereputasi yang diinginkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu Bapak Ibu ada dalam database Scopus atau Web of Science yang sekarang namanya Clarify Analytics. Kalau Bapak Ibu itu akan berubah dulu WOS gitu ya. Sekarang berpindah ke Clarify Analytics gitu ya. Jadi biasanya jurnal internasional itu Bapak Ibu di samping pengindeksnya adalah Scopus dan WOS atau CA ini, yang berikutnya adalah mereka punya impact factor atau punya faktor berdampak. Jadi ketika Bapak Ibu, kenapa saya harus publish di Scopus Q1 gitu ya? Kalau Bapak Ibu punya tulisan Q1 gitu ya, dalam 1 bulan mungkin orang yang akan membaca banyak. Sehingga nanti yang mensitir atau mensitasi tulisan Bapak Ibu banyak. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan lebih dikenal orang, tulisan Bapak Ibu banyak dibaca, memberikan kemanfaat bagi yang menggunakannya, dan Bapak Ibu mungkin, mohon maaf, set efeknya akan diundang ke kampus-kampus di luar negeri. Itu pengalaman saya gitu ya, ketika tulisan saya dibaca baik, kemudian mereka tertarik, kemudian mencoba mengembangkan, biasanya kita akan diundang ya ke sana, dan semuanya kan gratis ya Bapak Ibu, jadi jalan-jalan gratis. Itu set efek berikutnya yang menguntungkan buat kita, itu di samping menulis jurnal internasional. Jadi jurnal internasional itu ada pengindeksnya dan punya faktor dampaknya Bapak Ibu gitu ya. Oke, kemudian jurnal internasional itu kalau di POPAK Bapak Ibu memiliki 11 kriteria ini. Jadi harus ada 11-11-nya ini Bapak Ibu. Yang pertama, karyanya itu berdasarkan kaidah ilmiah dan etika publikasi yang dituliskan. Itu pasti ya. Jadi saya rasa jurnalnya punya author guideline-nya dan ada
ethical writing yang dituliskan di websitenya itu, dan itu dipatuhi semuanya. Kemudian jelas dia punya ISSN Bapak Ibu, ya dia terindeks, terregistrasi di nomor registrasi tulisan, kemudian diterbitkan dalam 5 bahasa yang diakui resmi oleh PBB hingga saat ini Bapak Ibu. Ya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa Perancis, Rusia gitu ya. Itu yang diakui, atau Tiongkok gitu ya. Ini bahasa resmi dari PBB. Kemudian ada versi online Bapak Ibu, karena tadi bisa diindeks, dihitung faktor dampaknya, otomatis dia bisa diakses secara online gitu ya. Kebanyakan sekarang malah hampir 60% itu jurnalnya adalah versi online Bapak Ibu, yang versi cetak itu jarang, sudah banyak ditinggalkan gitu ya. Kemudian punya editorial board Bapak Ibu, nanti dalam sana itu paling sedikit berasal dari 4 negara Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kenalan jurnalnya, melihat rumah jurnalnya itu masuk ke website jurnal, kalau editorial board-nya cuma dari 2 negara, ya Bapak Ibu rem dulu, janganlah gitu ya, cari yang lain. Gitu. Karena itu kemungkinan akan discontinue ada, karena kalau cuma 2 negara otomatis ya paling penulisnya juga dari 2 negara itu kebanyakan. Jadi lebih sedikit peserta yang akan tertarik ke sana. Ya. Kemudian artikel itu diterbitkan dalam satu nomor terbitan itu paling sedikit ada 2 penulis Bapak Ibu. Jadi kan misalnya jurnal itu terbit setahun 2 kali. Di dalam terbitannya yang terbitan pertama dan kedua itu dalam sekali terbit itu minimal ada 2 penulis dari 2 negara berbeda. Itu diwajibkan Bapak Ibu. Jadi kalau pengalaman saya punya jurnal, Bapak Ibu, jurnal saya baru 3 kali terbit, gitu ya. Tapi setiap terbitan kami ada 4-5 negara. Karena saya selalu selektif, gitu ya, supaya jurnal saya pun kami punya keinginan tahun ketiga itu sudah masuk Scopus, gitu ya. Nanti mungkin juga bisa memfasilitasi Bapak Ibu, gitu ya. Itu yang kami inginkan, karena memang memilih tulisan itu apa ya, susah gampang juga, gitu ya. Kalau tulisan dari teman-teman sudah banyak sih, gitu ya. Tapi kita inginnya menjaring dari negara lain karena kita ingin memenuhi kaidah yang nomor 6. Kemudian alamat jurnal itu bisa ditelusuri secara daring Bapak Ibu, ya tidak bisa apa ya hanya lewat versi cetaknya, tetapi ketika Bapak Ibu googling gitu ya melalui Google itu secara internet pun mereka bisa kita akses. Kemudian editorial board-nya Bapak Ibu bisa ditelusuri lewat daring, biasanya kan setelah nama itu ada ID-nya, entah nanti bentuknya ORCID ID-nya kah, atau Scopus ID-nya, itu Bapak Ibu klik, maka kita bisa melihat siapa saja sih mereka dan profil di belakang mereka seperti apa. Itu kita bisa lihat gitu ya. Nanti itu pertemuan kedua datanya sama Mas Koko optimal, Bapak Ibu akan kita fasilitasi mengenal ORCID ID dan segala macam ID peneliti lah, supaya Bapak Ibu dikenal lebih luas di dunia gitu ya. Kemudian proses review itu ada Bapak Ibu, jadi apa ya, tidak titipan gitu ya. Pak, saya punya artikel ini, kira-kira bisa nggak diterbitkan bulan depan? Itu tidak bisa Bapak Ibu. Ya, pokoknya Bapak Ibu masuk ke websitenya, nanti mengalami review, ya, dan Bapak Ibu mendapatkan hasil review, Bapak Ibu kasih feedback, dan nanti kita telah lebih lanjut, nanti seperti apa. Jadi semuanya itu ada. Karena setiap jurnal pengalaman kami mengajukan ke Scopus kan akun kita akan diminta mereka akan akses itu Bapak Ibu semua. Termasuk Bapak Ibu mungkin pengelola jurnal nasional juga sudah mengalami, yang di Arjuna pun juga sama. Bapak Ibu harus mengikhlaskan melihatnya akan diakses gitu ya. Bagaimana proses perjalanan paper-paper yang terbit di jurnalnya Bapak Ibu. Kalau salah satu di antara Bapak Ibu 700 ini pengelola jurnal di kampusnya. Kemudian jumlah artikel Bapak Ibu setiap penerbitan itu wajar ya. Mungkin ya setiap edisi 8 ya, tidak mungkin 8 tahu-tahu kemudian menjadi berapa ya 30 gitu ya. Ini kan nggak wajar ya Bapak Ibu. Mungkin banyak permintaan karena kemarin Sinta 4 tahu-tahu melompat menjadi Sinta 2 gitu ya. Setiap paper tarikannya 1,5 juta gitu ya. Ya mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang tersindir. Ya karena saya melihat ada jurnal salah satu di tempatnya Bapak Ibu mungkin gitu ya. Awalnya saya lihat perjalanannya sebelum diakreditasi Sinta 2, dia hanya 10 gitu ya. Sekarang dia bisa terbitkan 30 paper gitu ya dalam setiap terbitan. Ya mungkin ya, mohon maaf Bapak Ibu tinggal menunggu usianya nanti gitu ya. Nanti sama Arjuna di drop gitu ya, diturunkan peringkatnya. Karena ini suatu kenaikan yang tidak wajar gitu ya.
karena lagi naik daun maka dinaikkan gitu ya. Itu tidak baik Bapak Ibu di dalam ini, kecuali memang ada request proses apa yang menyebabkan itu naik gitu ya, sana Bapak Ibu. Kalau perlu ya mungkin edisi khusus lah, itu Bapak Ibu buat boleh gitu ya. Karena ada edisi, tapi edisi khusus pun harus masuk lewat sistem, tidak langsung diterima begitu saja. Itu prosesnya. Kemudian Bapak Ibu, jurnalnya yang bereputasi ini biasanya ya harus pasti gitu ya, tidak meragukan. Tidak meragukan ini tidak masuk ke dalam B-list gitu ya. Itu pasti kalau yang B-list sudah pasti jurnal-jurnal yang sudah terblacklist lah, dia tidak baik di dalam publikasinya. Mungkin Bapak Ibu di antara sekian sudah punya tulisan dan punya ORCID ID, saya rasa emailnya itu tiap hari penuh gitu ya. Tawaran menulis di suatu jurnal pasti banyak gitu ya, penuh gitu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal klik saja linknya, oh jurnalnya kayak gini, sama jurnal saya aja lebih bagusan jurnal saya yang Sinta 5 gitu ya. Bapak Ibu mending ke Sinta 5-nya daripada jurnal yang menawarkan tidak jelas itu Bapak Ibu ya. Apa ya, sayang tulisannya yang baik masuk ke dalam jurnal yang kurang pas gitu ya. Ini kriteria daripada jurnal internasional yang diinginkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya suatu rumah yang mau dituju dengan 11 indikator ini, monggo ya, nanti tulisannya dimasukkan ke sana nggak apa-apa. Oke, sekarang kita ngeceknya di mana Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan WOS yang sekarang menjadi Clarify Analytics Bapak Ibu, ini ada di sini. Jadi nanti Bapak Ibu kunjungi mgl.clarified.com. Ya, nanti Bapak Ibu masuk ke sini, kalau Bapak Ibu tahu ISN jurnalnya, langsung inputkan aja ISN-nya, kemudian di-search. Benar nggak? Saya sarankan Bapak Ibu lihatnya di sini dulu. Bapak Ibu semua dosen pasti punya edisi Sinta ya. Nanti Bapak Ibu kalau ke sini jurnalnya tulisannya diterima di suatu jurnal yang terindeks WOS, pasti Bapak Ibu dapat langsung sekali masuk dapat semua item. Ya, disintakan Bapak Ibu nanti terisi, WOS-nya terisi, Scopusnya terisi, Google Scholar-nya terisi. Jadi Bapak Ibu langsung dapat 3 poin. Ya, kalau Q1 berarti nilainya 40, di Scopusnya dan WOS-nya nanti Google Scholar-nya pasti akan terindeks disitasi banyak, maka akan naik. Jadi Sinta skor Bapak Ibu naik. Ya. Jadi Bapak Ibu kan diminta setiap tahun naik Sinta skornya, dengan harapan Bapak Ibu bisa mendapatkan hibah dari Bima yang lebih besar, karena dampaknya ke sana. Maka optimal ini memfasilitasi Bapak Ibu supaya Sinta skornya pun naik gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan hibah Bima yang lebih baik, karena tergantung daripada high index Sintanya Bapak Ibu. Ya, ini contohnya Bapak Ibu, nanti silakan dicoba masuk ke WOS websitenya ini, nanti Bapak Ibu cari ya, mau di-search nama jurnalnya boleh, ISN-nya juga boleh. Kalau Bapak Ibu ingin membidik suatu jurnal, misalnya jurnal advanced nursing, public health nursing, karena bidang saya di bidang nursing Bapak Ibu, maka itu yang akan saya cari. Ini WOS. Ya. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke Scopus. Ini tampilan Scopus Bapak Ibu, karena tidak semua yang di Scopus itu juga masuk di WOS. Ya, tapi biasanya kalau udah WOS, Scopus pun masuk Bapak Ibu. Itu enaknya, karena dia posisinya paling tinggi WOS. Jadi Bapak Ibu masuk ke scopus.com, ya nanti di sana Bapak Ibu klik source, ya nanti source-nya diklik, gitu ya. Nanti silahkan kalau Bapak Ibu tahu ISN-nya ya masukkan ISSN-nya. Kalau tidak ya nanti Bapak Ibu bisa pilih, menunya banyak. Ketika Bapak Ibu di klik source tadi, pilihannya itu banyak. Ya, klik source, nanti Bapak Ibu lihat ujung sana itu ada pilihan ISN bisa, nanti bisa title-nya bisa, gitu ya, bisa publisher-nya bisa. Ya, kalau title itu Bapak Ibu pilih klik title, berarti Bapak Ibu tahu nama jurnalnya. Misalnya klik aja nursing gitu ya, nanti akan banyak pilihan yang akan keluar. Gitu ya. Ini cara mencarinya. Ya nanti di sana Bapak Ibu setelah diklik seperti ini ada cover years ya Bapak Ibu. Di bawah cover years itu nanti akan ada tulisan discontinue atau cancel. Kalau tadi yang contoh di layar saya kan nggak ada tulisan cancel dan discontinue, berarti jurnal ini masih eksis di Scopus. Tapi kalau di bawah cover years-nya nanti ada tulisan discontinue atau cancel, tolong Bapak Ibu urungkan niatnya ke jurnal tersebut. Ya, karena itu jurnal sudah discontinue dari Scopus Bapak Ibu. Ya.
Ini contoh jurnal di Scopusnya Bapak Ibu. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengetahui bahwa jurnal yang saya tunjuk ini masuk kuartil berapa sih? 1, 2, atau 3 gitu ya. Nanti Bapak Ibu masuk tetap masih ada di dalam Scopus ya. Nanti kuartil itu kan ada 4 ya Bapak Ibu. Nanti perhatikan di sebelah kiri gitu ya. Itu ada first quartile, ada second quartile dan sebagainya. Tinggal Bapak Ibu pilih mau yang kalau pengen yang jurnal first quartile ya klik satu ST kuartilnya, maka akan keluar jurnal-jurnal kuartil 1 di bidangnya Bapak Ibu yang kata kuncinya tadi ketik apa. Jadi ya kalau tidak dicentang ya dia akan keluar semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu, oke saya belum percaya diri baru pertama sih gitu ya, Bapak Ibu mau ke kuartil 4 nggak apa-apa gitu ya. Itu contohnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihatnya ini jurnal yang mau saya tuju masuk di kuartil berapa. Gitu ya. Ini contoh kalau mau melihat peringkat daripada kuartil jurnalnya Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian di jurnal internasional Bapak Ibu, ini yang clarified tadi, Bapak Ibu sudah mencarinya saya rasa lebih mudah, tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kenapa saya harus menulis di jurnal internasional yang punya impact factor ya Bapak Ibu. Yang memang menulis di jurnal impact factor itu cukup berat ya Bapak Ibu, apalagi sekarang jurnal kebanyakan banyak yang berbayar ya, dia open access dan berbayar. Ya makin sedikit lah jurnal yang tidak berbayar. Biasanya yang jurnal tidak berbayar itu based on university ya Bapak Ibu. Jurnal-jurnal miliknya kampus itu banyak yang tidak berbayar gitu ya, karena dia memang free, menyediakan untuk komunikasi sharing keilmuan gitu ya. Oke, ini istilahnya Bapak Ibu saya rasa sudah kenal di mana-mana gitu ya. Kalau kenalan lihat orang di tempat umum, jaketnya tulisan belakangnya publish or perish, ini orang-orang publikasi banget gitu ya. Dia orang kayak Prof. Tantut gitu ya, orang suka nulis gitu ya. Kalau Bapak Ibu ketemu ada orang pakai jaketnya belakangnya tulisannya publish or perish, oh dia orang 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 klinik publikasi biasanya ya. Jadi Bapak Ibu harapannya mengapa penting publikasi di jurnal high impact factor itu, kita inginnya publikasikan atau kita binasa, karena kita kan dosen ya Bapak Ibu, eksistensi seorang dosen itu pengen diakui ya. Jadi Bapak Ibu publish or perish gitu ya, itu yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu menulis di jurnal yang impact faktornya tinggi, maka visibilitasnya lebih besar dari suatu temuan penelitian, sehingga nanti peluang kutipannya pun akan tinggi ya, di citasinya makin baik gitu ya, dan banyak. Kemudian Bapak Ibu juga akan lebih besar kemungkinannya diakui di kelompok keilmuannya. Peers yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu diundang kampus sana-sini untuk sharing terkait dengan apa temuan baru di bidangnya Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti manfaat yang berikutnya untuk promosi jabatannya Bapak Ibu akan lebih cepat gitu ya, naiknya gitu ya. Nanti kita tunggu juknisnya seperti apa, Bapak Ibu naik-naik peringkatnya dosen gitu ya. Oke, kemudian dapat tunjangan gitu ya, yang biasanya kampusnya yang kalau publish Q1 dapat sekian puluh juta, Q2 berapa, itu saya rasa setiap kampus ada gitu ya. Di kampus saya pun juga ada Bapak Ibu minimal Q3 sampai Q1 yang dapat setahun, boleh dosen itu 4 kali gitu ya. Berarti kalau Q1-nya dapatnya 25 Mas Koko. Jadi kalau setahun bisa dapat 100 juta gitu ya, potong pajak gitu ya. Jadi dosen bisa setiap tahun ganti mobil kelihatannya. Ya, oke. Kemudian itu manfaatnya sehingga dapat tunjangan, produktivitas dan sebagainya. Oke. Kemudian naskah mana yang bisa diterbitkan di jurnal high impact factor Bapak Ibu. Jadi jurnal internasional itu memang selektif sekali. Mereka akan pilih-pilih. Yang pertama adalah yang dipilih ada karya peneliti yang sudah mapan. Nah, ini nanti biasanya begini Bapak Ibu, biasanya pencangkokan lah gitu ya. Ketika nama Bapak Ibu belum pernah di Scopus gitu ya, nanti koautornya ngajak gandeng pembimbingnya dulu waktu S2 gitu ya, karena mungkin beliau sudah dikenal lah, maka akan percaya si editor jurnal ini, oh si ini kah, oh di belakangnya ternyata ada ini, oh berarti mereka kerja bareng gitu. Ini pencangkokan. Jadi mereka memang akan lebih percaya pada orang yang sudah punya reputasi istilahnya mapan. Kemudian hasilnya untuk kepentingan umum Bapak Ibu. Jadi biasanya istilahnya itu akan di-sharing, datanya bisa di-share dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Kemudian yang ketiga itu keterbaruan temuannya yang akan dicari. Jadi kalau memang originalitasnya tinggi,
atau novelty-nya tinggi itu yang akan banyak dikupas. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ke rumah jurnal itu di dalam 3 tahun edisi, apa yang Bapak Ibu mau kirim ternyata sudah banyak dipublish di jurnal itu, maka ya dia tidak akan menerima karena sudah terlalu banyak, ya. Itu Bapak Ibu harus cari tempat yang lain. Ya, kemudian tulisannya sifatnya ringkas dan ditulis dengan baik. Nah, ini yang nomor terakhir ini nanti yang akan lebih dalam akan kita kupas bagaimana Bapak Ibu menuangkan hasil suatu penelitian ke dalam suatu manuskrip ini. Ya, ya ini ciri-cirinya Bapak Ibu tulisannya. Ya, yang pertama ringkas namun kuat. Jadi tidak panjang-panjang ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kan punya hasil laporan penelitian mungkin 30 sampai 50 halaman, tinggal di-reduce menjadi 15 halaman. Jadi ya, karena 15 halaman itu mungkin akan menjadi cuma 5 halaman di versi jurnalnya nanti gitu ya. Kemudian Bapak Ibu di dalam menulis itu kayak kita bercerita, tapi ceritanya yang ilmiah gitu. Jadi kita like a story gitu ya. Apa yang kita kerjakan dan kita temukan itu yang Bapak Ibu lihat gitu ya. Biasanya kalimatnya yang memang agak lebay, tapi lebaynya itu ilmiah. Jadi kata penghubungnya ada, ya, meanwhile, therefore, jadi ya, in the other hand dan sebagainya itu kata-kata yang suka dipakai membuat suatu rangkaian cerita di dalam suatu tulisan. Ya, tergantung dari bahasa bidangnya Bapak Ibu, gitu ya. Kalau saya Bu Sestu ininya itu kan bidangnya nursing ya Bu ya. Jadi maka kalimat-kalimat yang kita pakai dalam bercerita ya bahasanya perawat gitu ya. Bapak Ibu yang bidan, yang analis juga punya bahasa sendiri dan punya simbol-simbol sendiri. Itu silahkan nanti ceritanya ke sana. Kemudian tuh the point ya Bapak Ibu tidak panjang lebar gitu ya. Pengen cerita bahwa kenapa terapi A ini efektif di dalam melakukan efek yang diinginkan ya langsung aja to the point kenapa terapi ini diangkat daripada terapi yang lain. Apa keunggulannya? Itu yang harusnya diceritakan. Tidak cerita bahwa permasalahan ini masih cukup besar, sekian kejadiannya, maka kejadiannya perlu diantisipasi, terapi ini dipilih kenapa dan sebagainya itu terlalu panjang. Jadi ya, kenapa pilih A dibandingkan dengan yang lain? Jadi ya, akan memberikan efek yang seperti apa? Dan nanti kita lihat hasil riset temuannya benarkah apa yang diinginkan tadi yang diceritakan di awal. Itu tentu poin. Kemudian bebas dari kesalahan tata bahasa dan stilistika Bapak Ibu. Jadi tata tulis itu sudah benar, tidak ada typo itu apalagi ya jurnal internasional itu sudah tidak berlaku lagi typo apalagi bahasanya bahasa Inggrisnya yang tidak dimengerti gitu ya. Kemudian mengakui kontribusi orang lain Bapak Ibu itu disitasi kita gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mensitasi dari paper-paper orang dan itu yang sudah mapan di society di kelompok ilmuannya Bapak Ibu itu akan lebih baik. Ya, kemudian yang terakhir secara teknis benar. Benar itu dalam arti benar secara statistik hasil kalau Bapak Ibu kuantitatif, kalau trustworthy-nya dalam suatu kualitatif juga bisa dipercaya, itu benarnya di sana. Apalagi kalau kita di bidang kesehatan otomatis ethical clearance-nya itu ada. Nah, itu udah kita semuanya kita akui itu oke. Kemudian kalau Bapak Ibu melakukan suatu RCT otomatis sudah diregistrasikan RCT-nya. Itu yang diinginkan. Oke, kemudian kita pengen memutuskan mau pilih jurnal yang apa. Ini yang baru memilih jurnal internasional bereputasi ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama tolong Bapak Ibu pilih yang bereputasi tinggi dulu. Ya, kalau Bapak Ibu bereputasi tinggi, tolong Bapak Ibu memang dalam diri Bapak Ibu punya waktu dan motivasi karena biasanya mohon maaf rejected-nya cukup tinggi. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sering di-reject akhirnya putus asa gitu ya. Mungkin waktu mendapatkan pasangannya dulu gitu ya, sampai jatuh bangun ditolak-tolak jadi ya Bapak Ibu mungkin kayak gitulah ceritanya. Ya, jadi harus punya semangat tinggi dan Bapak Ibu punya waktu untuk memperbaiki yang lebih baik sehingga nanti diterima kembali. Kemudian Bapak Ibu menentukan target jurnal dulu baru menulis. Jangan menulis tapi rumahnya nanti. Itu kurang pas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentukan rumahnya dulu baru menulisnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu pilih jurnal itu yang menerbitkan karya serupa dengan yang mungkin Bapak Ibu kutip. Jadi apa ya? Bukan rahasia umum lagi, seorang editor itu ya pengen jurnalnya naik daun Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu juga ketika menuju ke rumah A, ada beberapa tulisan yang sudah publish di rumah A itu yang Bapak Ibu citasi. Maka probability kemungkinan diterimanya cukup tinggi nanti Bapak Ibu. Itu nanti mohon ketika mensitasi 2 tulisan dari jurnal
nursing apa gitu ya, maka Bapak Ibu ya kirimkan aja ke sana. Karena jurnal itu juga, oh tulisan saya disitasi kok di sini, berarti mereka paham lah terkait jurnal saya ini apa, dan terakhir mereka juga pengen naik daun, impact-nya naik gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, jika merasa penulis lain itu lebih unggul dari Bapak Ibu, ya Bapak Ibu harus apa ya, cepat-cepat apa ya, mempublikasikannya, jangan ditunda-tunda. Karena nanti apa ini Bapak Ibu keduluan daripada temennya. Itu harus harus Bapak Ibu utamakan lah langkah itu. Ya, ini beberapa jurnal Bapak Ibu yang mungkin bisa Bapak Ibu pilih. Yang pertama, ketahui dulu dampaknya. Tadi kita setuju di Thomson Reuters dulu namanya, yang sekarang menjadi Clarify tadi, ya dia akan punya SCI dan SSGI, gitu ya, yang bidang eksak SCI, yang bidang sosial SSCI, gitu ya. Kemudian di SGR, apa Simago GR, rank jurnal itu juga menentukan, dan yang ada di Scopus belum tentu semua yang di apa Simago rank jurnal Bapak Ibu itu ada di Scopus, jadi Bapak Ibu harus cek keduanya. Jadi atau beberapa jurnal yang di organisasi-organisasi terbuka seperti di Australia itu juga sudah masuk jurnal internasional reputasi. Ini tadi sudah saya kupas Bapak Ibu untuk mengetahui kuartil ada di mana, ya. Nanti Bapak Ibu masuk ke Simago GR ini contohnya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke simagogr.com, ya nanti di sana ada ini Bapak Ibu ada peringkat suatu jurnal, contohnya saya melihat International Journal of Nursing Studies, ini kan jurnal nomor satunya keperawatan kan Bapak Ibu, ya SGR-nya aja 2,38, ya tidak sementereng jurnal mungkin teknik ya, mungkin ada yang sampai 7 di teknik itu, karena mungkin kita nursing kan bidangnya social health gitu ya, jadi ya ini udah cukup tinggi 2,38 ya. Jadi ini sudah masuk gitu ya kalau kita lihat Bapak Ibu ranking reputasinya apa ya, citasinya, siapa yang membaca, yang mendownload dan sebagainya, ini jurnal paling favorit dan dituju. Dan memang susah masuknya ke sini. Ini contoh di bidang saya. Oke, jadi ketika Bapak Ibu nanti mungkin apa ya, ketika jurnal rankingnya dicari di Simago, mungkin Bapak Ibu bisa klik di sini pilih nursingnya, gitu ya. Nanti Bapak Ibu pilih nursing, kemudian apa bisa Bapak Ibu pilih nanti, kemudian nanti yang umumnya diambil umum aja, nursing secara umum, gitu ya. Nanti akan kelihatan jurnal yang diinginkan apa. Misalnya ini nursing, kemudian ini disuruh jurnal secara general, maka yang keluar pertama adalah International Nursing Studies. Ya, baru nanti yang nomor 2 ada Clinical Translational Immunology dan sebagainya. Ya, nomor 5 ada jurnal Clinical Nursing dan sebagainya. Ini di bidang nursing yang cukup tinggi, dan nanti bisa Bapak Ibu pilih. Kalau Bapak Ibu tidak pede, nanti turun-turun ke bawah, ya ambil yang Q3 atau Q4 lah, karena mungkin Bapak Ibu baru memulainya. Tapi kalau keterbaruannya cukup tinggi dari tulisan, ya tidak apa-apa sih, pilih ke jurnal satu. Dan mereka responnya cepat Bapak Ibu. Tidak ada 1 bulan pun, atau mungkin dalam waktu hitungan 2 minggu, Bapak Ibu sudah dapat responnya. Apakah dilanjutkan ke reviewer, atau Bapak Ibu dikembalikan oleh seorang editor, gitu ya. Itu contohnya. Oke, kemudian Bapak Ibu memutuskan jurnal diterbitkan ke jurnal A, B atau C. Yang pertama perlu Bapak Ibu tanyakan dalam diri Bapak Ibu, apakah jurnal ini berbayar atau tidak. Ya, kalau bisa pilih yang tidak berbayar ya Bapak Ibu. Jadi bebas beban biaya lah, itu akan lebih meringankan. Kemudian Bapak Ibu pilih penerbit yang bereputasi. Ya, penerbitnya ya Pak, IAA itu dia sudah bereputasi, ya punya ya Elsevier, Springer, ini semuanya jurnal publisher bereputasi lah Bapak Ibu. Nanti biasanya jurnal-jurnal mentereng ini, penerbit mentereng ini Bapak Ibu nanti mungkin optimal akan menjadi mentereng juga ya Mas Koko ya. Itu pilihannya ada open access dan non langkah itu biasanya ada pilihan ini. Dan terakhir pas nanti Bapak Ibu apa ya PDF proof lah, ketika mau diterbitkan juga ditawarkan kembali mau open access atau tidak open access. Kalau open access ya kita resiko akan membayarnya Bapak Ibu. Kalau apa Elsevier itu ya paling murah 30 sampai 35 juta lah. Itu yang harus Bapak Ibu bayar ya kalau kita rupiahkan. Tapi kalau non open access silahkan.
Saya dari sekitar 65 paper saya yang sekarang sudah ada, Bapak Ibu, di Scopus, itu saya jarang yang membayar. Ya, kecuali jurnal-jurnal di Malaysia. Kalau Malaysia mereka semuanya open access dan bayarnya pun tidak mahal kan, paling cuma 700 sampai 800 ribu lah. Itu masih wajar lah untuk kita gitu ya. Tapi kalau sampai 30 juta itu uang hibahnya aja cuma 10 juta, kita membayar paper itu dari mana gitu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu pilih mode kalau open access ya Bapak Ibu harus bayar. Kalau tidak ya monggo Bapak Ibu akan bayar. Tetapi ada beberapa kampus di Indonesia yang memang sudah berafiliasi maka gratis Bapak Ibu karena institusinya sudah membayar gitu ya. Itu juga Bapak Ibu lihat ya, misalnya sekarang Bapak Ibu lagi studi S3 di kampus UNER, UI, ITB, IPB, University, mereka kan kampus-kampus besar. Saya rasa mereka berafiliasi dengan publisher-publisher besar. Bapak Ibu mumpung di sana, silahkan Bapak Ibu karena akan mendapatkan priority seat. Ya, Bapak Ibu punya kursi, apalagi pakai emailnya nanti pakai email kampusnya. Nanti ketika udah lulus tinggal dirubah aja ke email institusinya sekarang. Ya. Oke, kemudian selain itu Bapak Ibu EGI global ini juga sudah terindeks dan dia bereputasi. Ini bisa Bapak Ibu pilih sebagai alternatif ya. Di samping yang paling mudah memang saya sarankan di jurnal-jurnal kampus itu akan lebih eksis dan long life-nya tinggi dia. Karena jurnal kampus pasti merekomendasi studentnya. Kalaupun tidak ada tulisan dari luar, dia bisa mempublish tulisan dari mahasiswanya. Oke, kemudian sebelum diterbitkan Bapak Ibu, ini nanti tolong cek apalagi yang cari yang jurnal yang probability of acceptance-nya, kemungkinan diterimanya itu cukup tinggi. Caranya begini Bapak Ibu, kalau mungkin saya pakai aliran yang berbeda dengan aliran Bapak Ibu selama ini ya. Kalau saya di suatu jurnal itu belum ada tulisan orang Indonesia, itu pasti saya prioritaskan, akan saya cari dulu. Ya, karena dia ingin bahwa jurnal dia itu dikenal oleh setiap negara yang ada di dunia. Maka jangan Bapak Ibu, oh temennya kemarin publish di A gitu ya. Temennya lagi ngomong ke Bapak Ibu WA, aku lo diterima di jurnal A itu juga gitu ya. Nanti Bapak Ibu ikut A gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang kan ditolak gitu ya, karena sudah terlalu banyak orang Indonesia menulis di sana. Berarti mereka sudah mengenal seperti apa sih kondisi Indonesia, maka dia tidak perlulah saya pengen yang lain gitu ya. Maka dia pengen worldwide reader, jadi pembacanya dari seluruh dunia, yaitu yang diinginkan. Ya, maka probability acceptance-nya Bapak Ibu cukup tinggi kalau memang itu tulisannya nggak ada di Indonesia. Maka setiap rumah jurnal pasti ada fasilitas sort ya Bapak Ibu. Maka saya ketika tertarik pada jurnal A, mau ke sana, mau saya submit, di situ saya ketik pertama adalah Indonesia dulu Bapak Ibu. Ya, kalau keluar papernya Indonesia, oh baru satu saya mau. Tapi kalau udah keluar nanti ada lebih dari 10, dalam 2 tahun terakhir saya urungkan, saya cari yang lain lah, ya karena nanti kemungkinan saya tidak akan diterima karena sudah sejenis sudah ada, apalagi topiknya sama dia stunting, hypertension, waduh gitu ya, pasti punya saya tidak akan diterima, sudah banyak yang ada di sana. Oke, kemudian terakhir Bapak Ibu, ketika jurnal internasional itu Bapak Ibu kenapa memilih yang high index-nya tinggi, impact faktornya tinggi, atau mungkin dia masuk kuartil 1, ya analoginya seperti ini Bapak Ibu. Karena pengen kita adalah disitasi, dikutip oleh orang banyak. Ya, kita inginnya senyumnya yang paling ujung ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendapat email, di emailnya bahwa tulisan Bapak Ibu disitasi, ya Bapak Ibu akan bangga ngomong bahwa gitu ya, Bapak Ibu sudah publish ya beberapa waktu terakhir ini Bapak Ibu publish ke dalam good jurnal dan Bapak Ibu mendapatkan a lot of citation. Jadi mendapatkan banyak citasi. Maka nanti high index cintanya Bapak Ibu naik signifikan. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan hibah yang lebih besar ya pendanaannya. Karena Bapak Ibu bisa mungkin ke riset dasar atau mungkin ke riset terapan ya. Itu yang diharapkan. Oke, ini topik kita yang satu, Bapak Ibu mengenal jurnal internasional. Semoga Bapak Ibu lebih dalam mengenalnya dan tidak salah memilih rumah untuk tulisannya nanti. Ya. Oke, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sekarang bagaimana menulis paper yang baik. Nanti mungkin singkat gitu ya. Nanti karena optimal mungkin ada program yang lain ya Mas ya. Kita kenalan saja. Gimana sih cara menulis yang lebih baik gitu ya. Oke, jadi menulis itu Bapak Ibu memang penting gitu ya. Apa yang akan kita tulis itu ya jadi
menulis itu kan kita tidak pernah dilatih sebelumnya, ya. Karena kita kan mungkin apalagi yang di BRIN ya, mereka dicetak menjadi ilmuwan. Kalau kita dosen kan ya dosen tridharma, gitu ya. Tapi tidak dilatih untuk menulis, karena menulis itu adalah suatu ide kreasi kita saja sih, gitu ya. Oke, karena mungkin Bapak Ibu ahli eksperimen di lab basahnya punya sekian banyak produk lah, dan apa ya, menginvestigasi sekian banyak, mengeksplorasi sekian banyak, tapi mungkin gitu ya Bapak Ibu tidak ahli di dalam menulis. Maka kalau eksperimennya Bapak Ibu hasilnya itu baru dan sangat kreatif berkontribusi di dunianya Bapak Ibu, tapi kalau tulisannya tidak baik ya nanti kesannya membosankan dan biasanya jurnal tidak menginginkan yang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, sehingga nanti perlu ada menulis yang baik itu sama Bapak Ibu, mohon maaf, saya diajarkan gitu ya, katanya kan suruh ikro dan ikro. Baca Bapak Ibu, jadi baca baru menulis. Jangan menulis dulu baru membaca, atau menulis sambil membaca itu dia bisa. Jadi Bapak Ibu dahulukan membaca dulu. Oke, saya sekarang sudah selesai penelitian saya. Penelitian saya itu seputaran terkait dengan apa ya, plant-based diet untuk pasien hipertensi. Oke, berarti saya harus cari beberapa paper-paper dalam 3 tahun terakhir yang hampir mirip dengan saya. Seperti apa sih temuannya, itu membaca. Ya nanti yang sudah dipublikasikan hanya seputaran itu plant-based dietnya. Tapi punya saya akan lebih khusus karena saya khususnya di bidang rural, pedesaan. Ya, selama ini mereka di negara maju dengan sekian banyak fasilitinya, tapi di kita dengan limited facilitation, dengan optimalisasi masyarakat lebih seperti apa, saya punya keunggulan di sana, pasti bisa kok. Nah, itu kita tulis bebas dalam pikiran. Jadi Bapak Ibu jangan terkungkung, saya harus nulis apa, pokoknya tulis sebebas-bebasnya, nanti tinggal kita sorted. Ya, kemudian Bapak Ibu gunakan template format, gitu ya. Formatnya kan pasti imprap yang dipakai ya Bapak Ibu. Itu sudah Bapak Ibu pahami lah, karena Bapak Ibu semuanya dosen. Kemudian Bapak Ibu menulisnya ringkas saja, tetapi dinamis. Jadi kayak hidup, gitu ya, bergerak. Dan konstruksinya sederhana saja. Yang penting SPOK, tapi nyambung semuanya menjadi satu kesatuan. Ya, subjek, predikat, objek, gitu aja tulisannya. Kemudian Bapak Ibu sampaikan semangat dalam tulisan Bapak Ibu sehingga itu menarik perhatian audiens. Jadi kesannya Bapak Ibu tidak banyak yang apa ya, semangatnya turun gitu ya. Misalnya Bapak Ibu banyak mendeskripsikan bahwa terapinya Bapak Ibu tidak baik gitu ya, misalnya. Tapi Bapak Ibu mulai apa ya, meanwhile di samping itu in the other hand ya, therefore gitu ya. Jadi maju ke depan Bapak Ibu. Jadi kayak Bapak Ibu gegap gempita mau maju ke medan perang, maka editor pun akan terbawa. Oh, pede banget dia ini. Ada apa sebenarnya? Dia akan menunggu tulisannya Bapak Ibu di belakang-belakang ya. Itu yang kita inginkan. Kemudian Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu boleh menulis? Ya, saya rasa mungkin sekarang pertengahan tahun ya, Mas Koko, Bapak Ibu dosen ini sekarang lagi panas-panasnya di labnya menulis, gitu ya. Meneliti, gitu ya. Nanti kan di bulan September itu udah panen data. Nah itu kapan Bapak Ibu akan menulis draft naskah ini? Jadi yang pertama Bapak Ibu siapkan dulu kerangka kerjanya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu sudah ethical clearance-nya keluar, izin penelitiannya sudah keluar, tolong mantapkan dulu metodenya itu atau tidak. Kalau metodenya sudah deal dan Bapak Ibu sudah disetujui oleh komite etik, yaitu Bapak Ibu tidak bisa merubah lagi. Karena metode sudah jadi, Bapak Ibu. Jadi pas penelitian itu metode yang Bapak Ibu yang ditulis nanti itu sebenarnya sudah jadi. Ya, itu praktek terbaik pertamanya. Jadi drafting metode sudah jadi. Ya. Nanti atau enggak Bapak Ibu praktek keduanya Bapak Ibu tulis draft pertama dulu. Pada temuan ini Bapak Ibu menuliskan apa yang temuan awal yang Bapak Ibu ingin perlihatkan sebenarnya. Itu boleh. Ya kalau memang Bapak Ibu sekarang di lab ya tulis hasilnya. Maka Bapak Ibu, saya kalau ke mahasiswa yang ikut jadi asisten riset saya, tolong Mas Mbak setiap turun ke lapangan tulis hasilnya di buku. Karena itu yang akan bercerita. Kok seperti ini ya? Harusnya kan di minggu ini hasilnya seperti ini. Di catatannya mahasiswa pasti ada. Karena kita kan investigator utama
Jarang kan ya kita menjadi leader, biasanya yang di bawah itu. Maka Bapak Ibu luangkan menulis hasil eksperimennya. Kalau memang di lab tidak cukup, menjelang tidur malam hari sebelum keluar mengunci pintu labnya atau ruang kantornya, tulis meskipun hanya satu paragraf. Ya, apa yang hari ini temuannya Bapak Ibu. Ya, atau tidak, alternatif terakhir Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu bisa menulis draft ini? Mungkin Bapak Ibu dari naskah seminar. Ya, itu boleh dijadikan sebagai draft. Jadi ya, mungkin kemarin ikut konferen seperti apa kan itu konferen kan belum belum hasil final ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa Bapak Ibu mulai sebagai draftnya. Oke, atau mungkin terburuknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah terlanjur apa ya lama keluar dari labnya gitu ya, hasil penelitian mungkin tahun lalu dan sampai sekarang belum ditulis gitu ya. Ini ya agak agak lama Bapak Ibu karena Bapak Ibu harus recall seperti apa hasilnya dulu, kenapa kok hasilnya seperti ini, ya Bapak Ibu ini jangan diulang yang terakhir itu jangan. Kalau bisa praktek pertama dan kedua itu yang Bapak Ibu lakukan ketika ingin menulis suatu jurnal. Ya, oke, kita inginnya Bapak Ibu kerjaan yang Bapak Ibu kan tuntas gitu ya. Maka tolong bagi dan kerjakan. Ya, membaginya monggo gitu ya. Saya rasa Bapak Ibu satu tim besar di lab-labnya gitu ya. Kalau saya di komunitas ya, kalau saya sharing di kantor saya kami berlima Bapak Ibu. Jadi kalau lima kan karena saya guru besar berarti saya leader di dalam suatu riset. Nanti di sana masih ada beberapa orang yang mungkin lektornya punya dua, yang asisten ahlinya punya satu, yang satu belum punya jabatan fungsional karena baru staf baru. Itu pun akan berbagi peran dengan baik. Siapa dan di mana gitu ya. Itu pun harus legowo kan Bapak Ibu. Nanti kita bagi dan kita kerjakan bersama. Nah, nanti kerjanya sedikit-sedikit Bapak Ibu, tapi semuanya akan ada gitu ya. Misalnya tempat kami siang hari ini sudah report gitu ya anggota, Pak izinnya sudah disetujui Pak gitu ya. Oke, berarti tinggal apa minggu etik Pak minggu depan. Udah, berarti kan awal bulan depan kami sudah turun ke lapangan. Itu kerjaannya gitu ya. Tapi jangan langsung step by step tapi ada progres Bapak Ibu. Oke, kemudian jika Bapak Ibu nanti buntu di dalam menulis gitu ya. Yang paling mudah dulu yang Bapak Ibu lakukan. Oke, sekarang kan kita mau turun ke lapangan, berarti ya metode harusnya ada jadi. Siapa partisipan kita, ya kriteria yang mau diambil seperti apa itu kan sebenarnya sudah bisa ditulis saat ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini starting mau penelitian, gitu ya. Oke, kemudian instrumen yang dipakai apa? Jangan kemudian Bapak Ibu baru penelitian selesai, metodenya baru ditulis. Sekarang kan sebenarnya metode sudah bisa ditulis karena Bapak Ibu sudah start mau penelitian. Ya, itu kita mulai dari yang paling mudah dulu. Jangan jangan yang paling sulit. Nah, apalagi paling sulitnya kan bikin abstrak ya Bapak Ibu. Ini lucu kalau orang Indonesia malah abstraknya jadi duluan. Tulisannya nanti. Yang benar itu metodenya jadi duluan Bapak Ibu, baru hasilnya baru kita buat latar belakang gitu ya. Baru nanti terakhir bikin discussion dan conclusion dan abstrak. Itu prosesnya. Oke, sehingga Bapak Ibu sebelum menulis yang pertama adalah Bapak Ibu tentukan apa riset questionnya. Riset question itu akan muncul kalau Bapak Ibu membaca dari literatur review. Gitu ya. Ini adalah langkah di dalam mengerjakan penelitiannya Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, apakah masalah penelitian kita ini oke atau tidak, baik atau tidak, kemungkinan nanti bisa diterima atau tidak, monggo. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari beberapa literatur di bidangnya Bapak Ibu yang ada saat ini, apakah current problemnya ini masih interest atau tidak, jangan-jangan memang sudah tidak interest, kalaupun sudah interest, ada gap enggak dengan temuan terdahulu, kalau ada gap berarti tetap lanjut menulisnya, mungkin nanti kalau Bapak Ibu susah menemukan gap-nya, tolong ketemu rapat di lab-nya, anggota dosennya, rapat bareng-bareng, apa yang mau kita lakukan di dalam tulisan kita ini. Kalau tetap di sesama dosen di departemennya bingung, ya kemudian undang praktisi Bapak Ibu. Yang dari rumah sakit boleh, suruh ngasih masukan, kami penelitian, hasilnya seperti ini, yang kami lakukan langkahnya seperti ini. Sebenarnya ada apa? Itu sebagai jembatan Bapak Ibu mencari gap-nya. Ya, nanti mereka pasti dengan dunia praktisinya akan beri masukan, maka akan lebih kaya gap apa yang mau Bapak Ibu lakukan di penelitiannya. Oke, ini saya rasa Bapak Ibu dalam membaca literatur saya rasa sudah ahli semuanya nggih, gitu ya. Sudah biasa melakukan
literatur review dan sebagainya, gitu ya. Maka Bapak Ibu di dalam literatur reviewnya nanti akan memperkaya di latar belakang. Jadi saya pesan Bapak Ibu di dalam latar belakang itu kalau bisa Bapak Ibu menggunakan referensi yang 3 tahun terakhir. Dan itu semuanya juga dari jurnal-jurnal bereputasi. Jangan referensinya dari jurnal nasional yang Sinta 5, Sinta 6, Bapak Ibu. Nanti tidak dikenal sama mereka. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir gitu ya. Jadi jangan mensitasi punyanya sendiri ya Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu pengen naikkan reputasinya, tapi kalau tulisan sendiri itu mungkin dipakai ketika membahas saja. Nah, Bapak Ibu sebagai prolog, kenapa kok ditemukan seperti ini? Mungkin yang terdahulu seperti apa? Itu saya sarankan, gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu Bapak Ibu pasti sudah selesai penelitiannya. Jadi setelah itu Bapak Ibu lakukan struktur daripada riset artikelnya, ya, mana yang akan menjadi bagian daripada latar belakang, mana menjadi metodenya, nanti hasilnya saya visualisasikan dalam tabel atau grafik, itu Bapak Ibu tuliskan strukturnya, itu pikirkan, baru kemudian diformat. Nah, maka format ini nanti menyesuaikan daripada jurnalnya, tapi poin demi poin yang akan masuk ke dalam imprat itu Bapak Ibu sudah tentukan dulu, gitu ya. Oke, ini imprat Bapak Ibu. Ya, saya rasa waktu kuliah S2 sudah dibimbing dosennya dengan baik, apalagi yang Bapak Ibu sudah doktoral, mohon maaf gitu ya. Ini isi daripada tulisan kita, gitu ya, mulai dari title, gitu ya, sampai ke dalam suatu conclusion, gitu ya. Ini yang mau kita tulis, gitu ya. Jadi kalau title, Bapak Ibu, judul itu harus atraktif dan indikatif, Pak. Jadi membawa suasana yang ke sana. Oke, kita kenalan lebih dalam daripada title tapi sepintas-sepintas gitu ya. Oke, yang pertama introduction Bapak Ibu. Introduction itu kata tanya yang harusnya ada di Bapak Ibu ketika mau menuliskan ada what is the, gitu ya. Apa masalahnya? What is the problem? What the solution? Solusinya apa? Kalau ada masalah ini, solusinya apa? Tapi kalau Bapak Ibu ingin menghubungkan antar variabel, membuat suatu pemodelan, apa kronologinya? Kenapa masalah ini bisa muncul? Maka Bapak Ibu akan membeberkan itu di risetnya. Tapi kalau Bapak Ibu eksperimen, ya setelah what is the problem, what is the solution? Itu pertanyaan di introduction. Jadi dua itu harusnya muncul, gitu ya. Kenapa, gitu ya? Kemudian kalau metode Bapak Ibu, what did you should do, gitu ya? Apa yang harusnya kita lakukan untuk mengatasi masalah itu? Ya, kalau di result itu apa hasil temuan kita itu yang akan kita tulis. Dan kalau di discussion apa makna arti dari temuan kita itu yang harusnya ada di dalam kita saat menuliskan manuskrip, gitu ya. Oke, judul ini Bapak Ibu ya. Syarat-syaratnya judul seperti ini dan saya rasa Bapak Ibu sudah banyak. Mohon maaf akronim ini tolong dihindari ya Bapak Ibu karena kebanyakan penulis di Indonesia itu latahnya tinggi ya Bapak Ibu. Nanti ya sehati, sehat, anti hipertensi itu akhirnya kebablasan. Orang Amerika nggak kenal Bapak Ibu sehati. Kalau mungkin saya nggak kenal-kenal dikit gitu ya. Apalagi gitu ya. Kayak tadi saya siang bimbing masa S2 di rumah sakit gitu ya, program-program solusinya disingkat, semua yang menjadi akronim ya sudah, terapinya apalah gitu. Kalau memang terapi A ya sudah A karena itu familiar di dunianya gitu ya. Jangan menggunakan akronim yang tidak jelas. Dan kemudian Bapak Ibu pemilihan kata demi kata di judul itu kalau bisa terindeks di suatu mesin pengindeks, apakah di PubMed gitu ya. Itu yang harusnya kita pikirkan karena akan dicari orang lebih mudah gitu ya. Oke, abstrak Bapak Ibu, ini biasanya ringkas, tajam, dan akurat. Itu yang diinginkan. Ya, dan biasanya cuma 200 sampai 300 kata saja. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah kenalan, ini nanti bisa dibaca abstrak itu seperti apa. Nah, sekarang yang masuk ke inti tulisan Bapak Ibu. Yang dari introduction, tadi sudah saya sampaikan, sampai discussion. Oke, introduction Bapak Ibu. Jadi, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa reader di dunia ini ya 98% pembaca itu hanya membaca pendahuluan. Kalau pendahuluan Bapak Ibu baik, maka dia akan lanjut dan paper Bapak itu akan disitasi. Tapi kalau mohon maaf pendahuluan kita itu acak-acak kan, ketika dibaca editor ya sudah selesai, gitu ya, langsung dia reject, tidak dilanjutkan ke reviewer. Kalau mereka hanya membaca 2 sampai 3 paragraf di introduction kita itu.
Ini tadi sudah saya sampaikan kutipannya 2-5 tahun terakhir. Ya, berdasarkan riset terkait, Bapak Ibu, jangan panjang-panjang. Ya, pentingnya studi ini saat ini kenapa, apa kemajuan yang sudah ada, dan temuan apa yang baru yang akan dijawab dari penelitian itu yang ada di introduction, minimal itu. Ya. Oke, kemudian di introduction Bapak Ibu, yang harus ada ini, jadi kita harus paham apa sebenarnya pertanyaan penelitian kita dan sudah dijawab sejauh mana dengan referensi literatur terdahulu. Gitu ya. Kemudian yang bawah Bapak Ibu jangan terlalu apa ya gamblang di dalam mereview atau mengulas permasalahan Bapak Ibu dan jangan gunakan kutipan dirinya Bapak Ibu dari penelitiannya Bapak Ibu kutip sendiri biasanya jumlah high impact itu tidak menginginkan itu ya Bapak Ibu. Kemudian masuk ke dalam material dan metode Bapak Ibu. Kalau di sini ceritanya adalah Bapak Ibu menceritakan terkait dengan apa langkah-langkah yang dilakukan di dalam penelitiannya. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah paham kalau penelitiannya pada lab basah hewan seperti apa atau tumbuhan, kalau pada manusia partisipannya diceritakan seperti apa. Tapi intinya mau hewan mau manusia mau tumbuhan, tolong perlindungan itu etiknya ada, ya itu yang diinginkan. Kemudian instrumennya harus jelas, statistiknya kalau Bapak kuantitatif, Ibu menggunakan kuantitatif juga tekniknya yang seperti apa itu dijelaskan dengan tepat, gitu ya. Jangan apa ya panjang-panjang ya semua dilakukan tapi step by step sampai hipotesisnya itu terjawab dengan uji apa gitu ya. Oke, result Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu mau representasikan saya Bapak Ibu apa ya kebanyakan kan Bapak Ibu terlalu banyak mengulang-ulang kalau saya lihat ya yang naratifnya seperti apa, yang tabulernya seperti apa. Jadi kembalikan kalau data Bapak Ibu itu datanya data numerik, kembalikan visualisasi numeriknya itu apa sih? Oh, dia proporsi. Mau pakai apa? Mau pakai bar chart, mau apa? Itu akan lebih baik. Ya, jadi kenali datanya dan Bapak Ibu saya rasa bisa mengenali datanya masing-masing. Tidak semuanya harus tabel gitu ya. Itu akan membosankan Bapak Ibu. Jadi visualisasi itu sebenarnya untuk menarik perhatian dan memberikan informatif apa hasil result yang Bapak Ibu. Oke, itu secara umum di result. Ya, kemudian di discussion Bapak Ibu apa yang kita discuss gitu ya. Jadi yang Bapak Ibu ulas itu adalah temuan-temuan yang paling penting. Tidak semuanya harus dibahas. Ya, apa akhirnya nanti punya Bapak Ibu panjang. Dan Bapak Ibu perlu pahami jurnal internasional high impact itu biasanya tulisannya antara 3.000 sampai 6.000 kata. Itu harus kita pahami. Jadi kalau Bapak Ibu terlalu besar ya nanti tidak akan diterima karena melebihi dari ekses jumlah katanya gitu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu di sini di dalam discussion di samping Bapak Ibu mengulas hal-hal penting temuannya, tolong Bapak Ibu juga mengulas keterbatasannya dan implikasinya itu apa dari hasil penelitian ini. Itu juga perlu di-discuss di dalam discussion-nya Bapak Ibu. Kalau simpulan Bapak Ibu itu paling mudah, hanya temuan utama saja yang Bapak Ibu simpulkan ya dari hasil risetnya Bapak Ibu itu apa, dan jangan apa ya sifatnya nanti apa ya mengulang apa yang disimpulan nanti di abstrak juga sama, kalau bisa diparaphrase Bapak Ibu ya. Oke, kalau reference saya rasa lebih mudah karena kita sudah punya reference manager ya Bapak Ibu, dan saya rasa semuanya sudah apa nanti kita kenalan di sesi 2 terkait dengan reference manager yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menatanya. Karena begini Bapak Ibu, mending menggunakan reference manager dari awal daripada Bapak Ibu menggunakan manual. Karena nanti ketika di reject di jurnal A, Bapak Ibu tinggal apa ya rubah sesuai kepentingan jurnal A dan tinggal dilihat sepintas oh udah benar gitu ya, kalau belum ditata gitu ya, itu mempermudah. Kalau Bapak Ibu dari awal manual ya sudah nanti di reject di jurnal A mau pindah ke jurnal B, Bapak Ibu butuh lama di dalam menata referensinya kalau Bapak Ibu tidak menggunakan reference manager yang ada saat ini ya. Oke, kemudian acknowledgement Bapak Ibu, siapa yang dikasih di ucapan terima kasih saya rasa yang pemberi dana, kemudian yang berkontribusi secara intelektual, tadi Bapak Ibu undang praktisi, yaitu kan memberikan masukan yang mereka dikasih ucapan terima kasih di sini atas dedikasinya, atau mungkin ada catatan-catatan khusus yang perlu Bapak Ibu sampaikan di acknowledgement. Itu
secara sepintas Bapak Ibu menuliskan report penelitian ke dalam suatu manuskrip gitu ya, secara umum gitu ya. Nanti mungkin secara khususnya optimal nanti mungkin ada sesi sendiri ya Bapak Ibu, karena itu butuh waktu lama gitu ya. Oke, sekarang supaya tulisan kita itu memang dilirik oleh editor Bapak Ibu, itu kan perlu originalitas tinggi. Ya, membangun originalitas dan novelty itu bagaimana ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ketika yang Bapak Ibu pikirkan, mengapa penting memilih topik penelitian yang baik? Karena topik yang bagus itu adalah kunci publikasi internasional, Bapak Ibu. Kalau topiknya Bapak Ibu tidak bagus, mohon maaf gitu ya, tidak akan bisa diterima di jurnal internasional. Ya, jadi tolong cari topik yang bagus. Topik yang bagus itu yang seperti apa? Dari hasil Bapak Ibu baca, baca, dan baca. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu kan punya mahasiswa kan banyak ya Bapak Ibu. Jadi ketika mahasiswa Bapak Ibu mohon maaf meminta tolong mahasiswanya, oke, pertemuan ketiga besok kita akan diskusi ya, tolong buat paper. Kalau buat paper itu Bapak Ibu sudah membuat apa ya, time frame-nya gitu ya. Nanti jurnal yang diakses adalah jurnal dari Public Health Nursing, jurnal Community Health Nursing, kasih linknya. Tolong kasih dengan kata kunci ini. Maka karena kita akan diskusi topiknya adalah seputaran apa, misalnya community based intervention untuk menangani hipertensi gitu ya. Maka adik-adik akan mencari ke sana. Maka Bapak Ibu terbantu sudah diulas mahasiswa, Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi. Tinggal dibaca nanti dan Bapak Ibu batasi. Kalau saya biasanya nggak pengen makalah mahasiswa itu main tebel-tebelan ya Bapak Ibu, paling 5 sampai 10 halaman udah paling tinggi. Ya, nggak boleh banyak supaya mereka juga fokus dan kita mendapatkan informasi pentingnya gitu ya. Itu caranya. Karena kita, mohon maaf, saya jujur bahwa mungkin punya waktu terbatas lah di dalam mengakses jurnal karena sudah banyak kegiatan, maka terbantunya dari adik-adik di kelas nanti atau di labnya. Itu teknik kita, Bu. Bukan mengerjai mahasiswa ya, tapi kita sharing bersama. Nanti Bapak Ibu tinggal mengarahkan. Oke, kemudian Bapak Ibu ketahui jurnal itu biasanya dalam konferensi, misalnya Bapak Ibu ikut konferen di mana, pasti di sana topik yang dibahas adalah yang lagi hot saat itu. Maka itu termasuk yang unik juga. Kemudian mungkin dari bab buku yang sudah diedit atau ditinjau perawat itu juga sama, ketika Bapak Ibu punya buku, dibaca oleh teman-teman dan Bapak Ibu di polling gitu ya. Ini maksudnya apa? Oh, berarti itu masih menimbulkan pertanyaan yang itu mungkin menjadi topik yang bisa Bapak Ibu ulas di tulisannya. Atau tidak Bapak Ibu, clue-clue apa ini isu penting atau tidak itu Bapak Ibu bisa baca di apa ya, yang serba kontroversi atau hasil-hasil yang belum terjelaskan dengan baik, dan biasanya itu ada di halaman pertama dari setiap volume dan number jurnal Bapak Ibu. Di kolom editorial, di kolom komentaris, atau di kolom letter to editor. Itu hot topic ada di sana Bapak Ibu. Yang biasanya orang jarang membaca. Padahal itu cuma 1,5 halaman Bapak Ibu. Baca aja. Kita Bapak Ibu temukan di sana. Oke, nah syaratnya Bapak Ibu, apakah itu ada novelty atau tidak, kita dulu waktu belajar kan pakai Finner gitu ya. Jadi feasibility, apakah itu bisa dikerjakan, apakah itu interesting, menarik, up to date, ataupun bisa dibaca secara umum dari setiap negara di dunia ini, ada novelty-nya, secara etikal juga bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diimplementasikan. Jadi kalau Bapak Ibu kalau tulisannya dari hasil risetnya mengandung Finner ini, oke lah, jurnal internasional pasti mau. Jadi tolong ceritakan di latar belakangnya apa Finner daripada risetnya Bapak Ibu. Jadi ya. Oke, contoh kalau di bidang saya di keperawatan komunitas biasanya adalah efektivitas suatu terapi Bapak Ibu, atau mungkin model-model health promotion seperti apa, atau community based intervention atau family based intervention. Itu yang menarik. Nah, silakan nanti Bapak Ibu, saya rasa bidang topiknya kan macam-macam ya. Silakan nanti dicari kira-kira apa riset yang menarik di bidangnya Bapak Ibu. Dan mencari sesuatu yang baru atau tidak, itu caranya adalah menggunakan, saya rasa Bapak Ibu mereview. Ya, literatur review mau pakai sistematik atau hanya mereview biasa, itu adalah mencari state of the art daripada riset yang Bapak Ibu. Jadi positioning yang riset Bapak Ibu kerjakan ini ada di mana? Saya rasa Bapak Ibu sudah punya roadmap-nya, riset yang sudah lalu seperti apa, posisi Bapak Ibu ini ada di mana, dan kedepannya yang seperti apa. Jadi
Jangan hanya intinya mengulang penelitian terdahulu ya Bapak Ibu, itu pasti tidak akan diterima gitu ya. Itu cara mencari novelty ya Bapak Ibu. Oke, yang terakhir ini sesi kita, nanti setelah itu kita lanjutkan diskusi Bapak Ibu. Novelty sudah dapat, tinggal metode di dalam menyelesaikan masalah itu apakah up to date atau tidak gitu ya. Itu yang akan kita cari. Misalnya di tempat saya gitu ya, relaksasi otot progresif ya seperti itu langkahnya. Otot yang mau direlekskan ya titiknya itu saja. Nah, kenapa? Apa bedanya dengan relaksasi otot progresif yang sudah ada sebelumnya? Maka Bapak Ibu kan memainkannya nanti di metode ini. Ya, mau digabung dengan apa? Dengan apa? Mungkin frekuensinya yang dinaikkan, mungkinkah digabung dengan terapi apa lagi, atau gerakannya dimodif seperti apa, karena subjeknya sekarang apa, itu yang ditunggu. Itu kita gunakan metodenya. Oke, jadi metode itu menentukan Bapak Ibu, tapi pilih metode yang reliable dan kredibel. Ya, jangan sampai metodenya Bapak Ibu itu tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya atau tidak bisa dipercaya. Ya, maka kredibel dan reliable biasanya dari suatu systematic review, gitu ya. Oke, kemudian kalau begitu Bapak Ibu mau tidak mau harus melakukan literatur review, gitu ya, untuk memperkaya apakah sebenarnya penelitian Bapak Ibu ini layak dilakukan atau tidak, tulisan ini layak dipublish atau tidak. Oke, biasanya kita akan melihat apa sih metode dan metodologi, ya. Kalau dilihat dua-duanya mungkin kan agak berbeda sedikit ya Bapak Ibu, tapi secara umum mungkin sama. Metode itu adalah caranya, metodologi adalah keilmuan apa yang dipakai di dalam menyelesaikan masalah itu. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Oke, kemudian metodologi hanya ada dua kan Bapak Ibu, mau pakai pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Dan saya rasa Bapak Ibu di tahap masternya sudah kenal dua-duanya, apalagi Bapak Ibu yang sudah doktor, sudah paham sekali kapan saya berkualitatif dan kapan saya berkuantitatif. Oke, kalau di bidang apa ya, kesehatan, memang yang keluar itu adalah responnya apa manusia karena kondisi sakitnya ya Bapak Ibu, karena di sini kebanyakan Bapak Ibu dari bidang kesehatan, maka mungkin mau diekspor secara kualitatif silakan ya. Ini dari beberapa gambaran umum ya Bapak Ibu, mungkin tidak saklek tetapi silakan gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan etnografi, misalnya saya pernah menggunakan ethnonursing gitu ya, di dalam mengeksplor terkait perawatan anak remaja di Pandalungan gitu ya. Itu bisa publish di jurnal Q1. Gimana sih cara merawatnya? Mungkin ya saya perbandingannya di Meksiko kedalaman seperti itu. Ya, saya temukan di latar belakangnya. Kemudian pada aborigin Australia seperti itu. Nah, Indonesia punya karakter juga based on culture, maka perlu didekati konteks culture dalam merawat anak remaja. Setiap keluarga pasti berbeda, itu pasti ditunggu. Ya, kita gunakan observasi, kita ikut partisipasi observasi ke lapangan dan kita interview juga. Tidak mungkin mau menangkap konteks budaya, tapi Bapak Ibu hanya menginterview, nggak bisa. Nanti akan dipertanyakan, gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu pakai naratif juga boleh, gitu ya, dari storiesnya mau mengungkap secara pengalaman langsung juga pakai fenomenologi juga boleh, atau Bapak Ibu ingin melahirkan suatu teori dari suatu fenomena, itu juga boleh pakai grounded teori, atau mungkin yang paling banyak dari mahasiswa profesinya, dari case studies-nya juga boleh. Ini pendekatannya. Kalau yang kuantitatif, Bapak Ibu mungkin secara umum Bapak Ibu sudah paham mana yang observasional, mana yang cohort, mana yang eksperimental. Ya. Karena hanya 3 itu kan Bapak Ibu, yang observasional, Bapak Ibu bisa observasional study, yang cohortnya mau prospektif maupun retrospektif, pakai case control silahkan, mau pakai yang eksperimen, mau pakai kuasi, atau yang true eksperimen, atau mau pakai RCT. Itu teknik di dalam metodenya. Mungkin Bapak Ibu akan lebih baik mana itu tergantung dari fenomena yang mau diangkat. Tidak semuanya harus eksperimen. Ya, memang yang eksperimen mungkin yang ditunggu based on temuan Bapak Ibu dari kualitatifkah atau kuantitatifnya. Mungkin itu Mas Koko materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Itu akan lebih mengena mungkin ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Koko. Ya. Masya Allah, luar biasa Prof. Tantut. Bagaimana Bapak Ibu
materi malam hari ini apakah menggetarkan jiwa-jiwa kita? Mantap nggak Bapak Ibu? Keren. Masya Allah, mantap. Masya Allah. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang ingin berdiskusi bertanya boleh di raise hand terlebih Saya dahulu bertanya, ya. Mas Koko, boleh? Boleh raise hand terlebih dahulu. Nanti saya panggil satu persatu. Ya, saya boleh bertanya, Mas Koko. Iya, silakan Pak. Boleh Pak. Pak Tony ya. Pak Mahfud. Ya, Pak, ya. saya Pak. Sebentar. Saya lihat dari raise hand terlebih dahulu ya. Ada Ibu Dr. Nur Fadila. Selamat malam Bunda. Silakan. Ini ngajarinnya nggak begini Bapak Ibu. Bisa tahu sendiri. Silakan. Bunda Ipit. Assalamualaikum. Iya. Kalau enggak saya dulu Mas Koko. Boleh Pak Tony silakan. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Prof. Pencerahannya luar biasa itu ya. Alhamdulillah. Dan sangat relevan sekali dengan apa yang kami lakukan Ingat tadi sekarang ini. Nah, cuma ada hal yang ingin kami tanyakan, Prof. Yaitu tadi kalau kita memilih jurnal yang free, jadi APC-nya free, ya, berarti kan dia tidak open access. Yang tidak open access kan free. Nah, apakah itu bagaimana nanti? Saya belum paham ya. Apakah Dikti bisa mengakuinya? Karena mungkin kalau di searching, di itu kok nggak muncul gitu loh, Prof. Saya belum pengalaman itu. Yang selama ini kami cari adalah yang open access dan berbayar. Nah, kalau memang ada yang tidak berbayar, kenapa harus berbayar gitu, Prof? Dan itu diakui nggak kira-kira? Saja, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak Tony pertanyaannya. Silakan Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Tony. Ya. Jadi ketika memilih tidak open access ya Pak Tony ya, misalnya di Elsevier, Wiley, Seeds, gitu ya, dan publisher besar-besar. Dan kalau kita milih open access pasti akan berbayar yang luar fantastis lah. Ya mungkin buat buat UKT anaknya Pak Tony kuliah sudah bayari dapat 2 semester gitu ya. Betul, betul, jadi, Prof. Nggak apa-apa Pak. Jadi pengalaman saya gitu ya, ketika mau kemarin di lektor kepala, mau di guru besar gitu ya, saya banyak dari publisher Elsevier, ya biasanya seringnya di Elsevier dan Wiley, yaitu yang saya sering sasar karena jurnal keperawatan banyak yang ada di sana. Dan saya pilih tidak open access Pak. Jadi tidak open access. Nah, memang nanti resiko pertama Pak, yang akses sedikit. Karena kan ketika mau baca cuma bisa lihat judul dan abstraknya. Setelah mau lihat isinya, dia harus berbayar dulu baru bisa. Kecuali institusinya yang sudah berlangganan ke Elsevier pasti gratis gitu ya Pak ya. Maka nanti mungkin resiko berikutnya adalah angka citasnya rendah. Gitu ya. Oke. Kalau caranya strateginya Pak, nanti kalau mau diakui Kemendikbud ketika naik angkat kan mesti dapat linknya Bapak Ibu. Jadi dikasih 2 link Pak kalau saya. Link yang ke jurnalnya dikasih, maka dia akan hanya dikasih link yang ke repositori kampus Pak. Jadi repositori kampus itu nanti Bapak kasih, tapi yang bentuknya yang belum lengkap seperti jurnal aslinya. Kalau Bapak open access kan seperti yang punya jurnal aslinya, Bapak Ibu kena etika publikasi. Bapak Ibu akan kena denda. Kan yang boleh membuka kan publisher sendiri, karena kan setelah itu kan jadi saya biasanya pakai itu. Jadi link repository yang itu nanti yang bisa diakses oleh tim penilai dari Dikti, Pak. Gitu. Jadi Pak, sebentar Pak, Prof. Jadi link repository itu didapat dari publisher. Oh, kalau repository dibuat di kampusnya sendiri, Pak. Perpustakaan. Iya. Ya, jadi nanti mungkin tulisan Word-nya Bapak yang dulu kemarin dikirim, yang double space, yang bentuk layout-nya belum seperti jurnalnya Pak, itu yang dikirimkan. Supaya dibaca, tapi isinya sama. Yang masih mungkin butuh persetujuan Bapak untuk di-proof, final proof itu kan biasanya masih agak belum rapi kan Bapak Ibu, itu yang biasanya saya kasih linknya, karena itu akan terbuka. Gitu ya. Atau enggak kalau bisa diaksesnya. Jadi mereka akan mengaksesnya ke sana, Pak. Gitu. Baik.
Berarti itu diakui kalau kita pakai repositori perpustakaan kita sendiri itu diakui Dikti, Prof ya, bukan dari linknya publishernya maksud saya. Ya, dua-duanya dikasih Pak. Karena itu Oh, kan dua. hanya ya, karena mereka nanti cuma lihat judul dan abstraknya. Oke, udah. Nanti mau lihat isi tulisannya ya di repositori kita. Baik. Ya. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Arti diakui nggak masalah, Prof ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Mereka udah paham kok, Pak. Karena, tulisannya tidak pernah akses. Baik, terima Baik, kasih baik. Pak Tony atas Terima kasih, Prof. pertanyaannya. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Bunda Ipit boleh silakan. Iya. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof, luar biasa sekali materi hari ini. Alhamdulillah. Mungkin yang saya tanyakan to the point saja terkait tadi dengan